Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rizki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share, dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita kali ini adalah nilai tawakal dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Al-Qur'an mengatakan bahwa tawakal adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari iman, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 23, "Pada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman." Sedangkan yang kedua, tawakal seperti yang dikatakan dalam Al-Quran adalah merupakan jalan untuk mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Tolak ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Demikian pula seperti yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 160, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyang surkumullahu fala ghalibalakum wa iyahzulkum faman zalladzi yang surukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun." Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Yang ketiga, tawakal dijelaskan oleh Al-Quran adalah merupakan bagian tindak lanjut yang dicintai Allah dari ketetapan hati bercita-cita kebenaran yang diamanatkan Allah dan yang lahir karena kesadaran bertauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza ajamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Kemudian yang keempat, Al-Quran memberikan keterangan bahwa tawakal adalah merupakan jalan layak tempuh bagi hamba-hamba Allah yang berdosa untuk keniscayaan dimaklumi Allah Subhanahu wa taala akan dosanya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 58 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira." Dan bertawakallah kamu kepada yang maha hidup dan yang tidak akan mati, dan bertasbih dengan memujinya, dan cukupkanlah dengannya. Dia maha mengetahui akan dosa-dosa hamba-hambanya.
Al-Quran surat Al-Furqan ayat 58. Hamba Allah yang berdosa seyogyanya tahu diri di hadapan Rabb-Nya untuk menempuh jalan tawakal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seyogyanya kita juga harus mewaspadai bahwasanya ada beberapa perkara yang dapat merusak tawakal. Yang pertama adalah iktiwa, yaitu menggunakan besi panas untuk penyembuhan. Bagi orang-orang yang terinfeksi atau sakit karena sesuatu, maka ia menggunakan besi panas untuk penyembuhan. Hal ini dinilai berlebihan dan merusak tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal kedua atau perkara kedua yang dapat merusak tawakal adalah tiyarah, yaitu beranggapan adanya nasib yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya ramalan. Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 47, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Qala ta'irukum indallah bal antum qaumun tuftanun. Mereka kaum Samud berkata, kami mendapat nasib yang malang disebabkan kamu dan orang-orang yang bersamamu. Nabi Soleh berkata, nasibmu ada di pihak Allah, bukan kami yang menjadi sebab, tetapi kamu kaum yang diuji. Yang ketiga yaitu jampi-jampi. Jampi-jampi atau mantra juga termasuk perkara yang merusak tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitul umama fil musim wa ra'aitu ummati qad mala'us sahla wal jabal fa'ajabani karratuhum wa haituhum fankilali arodita qultu na'am qala wa ma'a haula'i sab'una alfai yadkhulunal jannah bi ghairi hisab fakila manhum qala alladzina la yakawuna wala yatayyaruna wala yusrikun wa ala rabbihim yatawakkalun. Aku lihat umat-umat di suatu tempat perkumpulan, maka aku lihat umatku telah memenuhi lembah dan gunung, maka membuatku kagum banyaknya jumlah dan bentuk mereka. Maka ditanyakan kepadaku, apakah engkau senang? Aku jawab, ya, aku senang. Bersama mereka terdapat 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab. Lalu beliau ditanya, siapakah mereka? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan besi panas untuk penyembuhan, tidak meramal, tidak minta dijampi-jampi, dan hanya kepada Rabb-Nya mereka bertawakal. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Yang keempat, perkara yang dapat merusak tawakal adalah bersandar kepada kekuasaan selain Allah, karena kekuasaan hanyalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perkara kelima yang dapat merusak tawakal adalah bersandar pada kemurahan dan kebijaksanaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang maha terpuji, maha pemurah, dan maha bijaksana. Dalam rangka menjaga diri agar jangan bersandar kepada kekuasaan, kemurahan, dan kebijaksanaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuatkan aforisme pada akhir abad ke-7 Hijriah atau 14 Masehi oleh seorang tokoh sufi. Dia menuturkan, di antara tanda-tanda bahwa seseorang mengandalkan kekuatan amal usahanya, tidak menggantungkan diri kepada Allah As-Somad, adalah kurangnya pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjadi kegagalan.
kurang pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjadi kegagalan menandai ketiadaan menggantungkan diri kepada Allah As-Samad. Bila berjaya tidak takut disabutnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal bisa hidup hanyalah karena rahmat itu, dan akan mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkan kejayaan ini hanyalah karena ilmu yang ada padaku. Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Seharusnya diakui kefakiran diri di hadapan Allah dengan munajat, ya ilahi, bagaimana aku dapat menganggap diriku ini mulia, sombong, padahal Engkau telah menempatkan aku dalam kehinaan. Atau bagaimana aku tidak akan dapat menganggap diriku ini mulia karena minder, padahal Engkau telah menisbahkan diriku dengan Engkau sebagai hamba sekaligus khalifah di bumi. Demikian ungkapan-ungkapan sufi yang senantiasa menjaga dirinya untuk senantiasa tawakal dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya ia menafikan ketawakalan dan sandaran kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.